Terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya hari ini akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan Lepas. Boleh sama-sama katakan sebelah kiri kanannya, jangan lepas. Oke, hal apa yang mungkin sering terlepas dari setiap orang atau mungkin dari setiap orang Kristen? Salah satu artikel menyebutkan hal yang sering terlepas atau terabaikan dari setiap orang atau setiap orang Kristen adalah tanggung jawab. Mungkin sebagai orang Kristen, dia melepaskan tanggung jawab sebagai kekristenannya. Sebagai pengikut Tuhan, imannya, dia melepaskan tanggung jawab tentang imannya. Kalau boleh saya bagikan atau saya bagi tanggung jawab ini atau responsibility itu menjadi dua kata, yaitu response dan ability, atau tanggapan atau respon dan kemampuan. Kalau saya boleh artikan, tanggung jawab itu adalah sebuah kemampuan dalam menanggapi atau meresponi segala sesuatu. Sekali lagi saya katakan, tanggung jawab adalah sebuah kemampuan dalam menanggapi atau meresponi segala sesuatu. Mungkin dalam meresponi sesuatu kita perlu sebuah kemampuan untuk sabar ketika ada tekanan, kemampuan untuk mungkin menyusun strategi atau memperbaiki kesalahan ketika kita membuat sebuah kesalahan. Jadi tanggung jawab itu merupakan sebuah kemampuan kita untuk menanggapi atau meresponi segala sesuatu. Saya percaya setiap kita pasti memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, sesuai dengan peran kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saya sebagai seorang anak, saya bertanggung jawab untuk menghormati orang tua saya. Mungkin orang tua saya juga bertanggung jawab untuk mendidik saya, untuk menghidupi saya, mungkin sampai saat ini. Baik juga seorang pekerja juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan jujur dan tepat waktu, atau mungkin dengan setiap kepercayaan yang diberikan. Jadi, setiap kita pasti punya peran dalam hal bertanggung jawab masing-masing. Kalau saya boleh bagikan manfaat dari bertanggung jawab, yang pertama adalah dihormati, dihargai, dipercaya. Mungkin juga bisa sukses ketika kita bertanggung jawab. Nah, kenapa seseorang bisa lepas dari tanggung jawab, Bapak Ibu? Kalau kita lihat secara alkitabiah, dalam Kejadian 3, di mana awal mula manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu sendiri cerita tersebut tentang Adam dan Hawa ketika dipercayakan oleh Tuhan untuk tidak memakan buah kehidupan yang Tuhan berikan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap jatuh dan mereka melepaskan kepercayaan yang Tuhan berikan. Mereka jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Kalau kita lihat, apakah perintah Allah tidak jelas buat manusia pada saat itu? Apakah perintah Allah tidak jelas kepada Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh dalam dosa ketidaktaatan? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang kedua, di situ dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu nanti kamu mati. Apakah tidak jelas perintah Allah kepada mereka? Sungguh sangat jelas. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap melalaikannya, mereka tetap melepaskan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita ketika kita ingin melepaskan tanggung jawab atau kita mau lalai dari tanggung jawab, kita mencoba mencari alasan. Atau mungkin mencari alasan dengan berkata, perintah yang diberikan gak jelas, aturan yang diberikan gak jelas. Nah, apakah Adam dan Hawa menerima perintah yang tidak jelas? Sungguh sangat jelas. Karena apa? Karena wanita ini, si Hawa, dia mengulang kembali apa yang menjadi perintah Tuhan. Berarti sungguh sangat jelas. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari hal tersebut, mungkin hari-hari ini kita bisa renungkan apakah hari-hari ini kita selalu mencari alasan ketika kita ingin lepas dari tanggung jawab. Dan kalau kita lihat juga Bapak Ibu di ayat-ayat berikutnya di pasal yang ketiga ini, kebiasaan manusia mungkin sampai hari ini, mungkin saya juga bisa mengalaminya. Ketika kita buat kesalahan atau kita mau lepas dari sebuah tanggung jawab,
kita pasti mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, ketika Allah memanggil manusia dan bertanya, kenapa kamu tahu? Kok kamu bisa tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan dari buah pohon? Tapi apa respon dari manusia tersebut? Dia berkata, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Dia menyalahkan Tuhan. Karena perempuan yang kau tempatkan, dia menyalahkan perempuannya lagi. Ketika dia mau melepaskan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, mungkin ini bisa menjadi kebiasaan yang sampai hari ini pun terjadi. Kalau mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita adalah keturunan Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Jadi, ketika seseorang ingin melepaskan tanggung jawab, dia akan mencari alasan yang lain dan lainnya. Mungkin juga dia akan menyalahkan orang lain. Ketika mungkin respon yang dilakukan oleh Adam, misalnya ketika dia dipertanyakan, kenapa kamu melakukan, kenapa kamu makan, kenapa ini? Coba dia berkata, maaf, saya salah, saya melanggar aturan. Tapi memang inilah sebuah habit dari dosa. Ingin menyalahkan orang lain, ingin mencari alasan, inilah sebuah habit dari dosa. Jadi apa yang bisa kita renungkan kembali pada pagi hari ini untuk mengawali hari ini, mengawali sepanjang minggu kita, untuk supaya kita tidak melepaskan tanggung jawab kita. Kita bisa sama-sama merenungkan mungkin dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membagikan sedikit. Hal pertama yang bisa kita renungkan supaya kita tidak melepaskan tanggung jawab kita, atau respon seperti apa yang bisa kita punya untuk kita tidak melepaskan tanggung jawab. Yang pertama adalah fokus. Boleh katakan pada kiri kanan, fokus. Fokus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Ketika perjalanan Paulus ke Miletus, Paulus memutuskan untuk tidak singgah ke Efesus. Karena dia tahu ketika dia singgah, mungkin dia tidak diperbolehkan lagi untuk meninggalkan jemaat Efesus. Karena pada saat itu Paulus harus segera di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Kenapa Paulus harus segera sampai di Yerusalem? Paulus bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan jemaat di Yerusalem, agar tidak dianggap memisahkan dari jemaat Yerusalem. Dan Paulus menggunakan momen Pentakosta untuk melakukan tanggung jawab dia sebagai pemberita Injil, untuk memberitakan Injil pada momen Pentakosta, di mana bangsa Yahudi dan orang-orang lainnya yang sudah bertobat ikut beribadah pada hari raya tersebut di Yerusalem. Paulus dalam perjalanan hidupnya, dia fokus untuk sampai ke Yerusalem. Sehingga apa? Dia tidak singgah ke Efesus. Dia fokus untuk bangun hubungan baik dengan jemaat di Yerusalem. Dia fokus pada tanggung jawab dia sebagai pemberita Injil, sehingga dia mau memberitakan Injil di Yerusalem pada momen Pentakosta. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ayat 17 dan 18, meskipun dia tidak mampir di Efesus, dia juga tidak melepaskan tanggung jawab dia kepada jemaat di Efesus. Karena sudah menjadi tanggung jawab Paulus untuk melayani Tuhan melalui jemaat di Efesus. Sehingga apa? Di ayat 17-18, kalau kita boleh sama-sama baca, Paulus memanggil para penatua untuk menghampiri dia di Miletus. Dan dia membagikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia membagikan teladan dalam kehidupan dia kepada para penatua. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui hal ini, Paulus fokus dalam tanggung jawab dia sebagai pelayan Tuhan. Meskipun dia harus sampai di Yerusalem, tapi dia tidak meninggalkan tanggung jawab dia di Efesus. Sehingga dia memanggil para penatua. Dia tidak melepaskan tanggung jawab dia sebagai pemberita Injil. Sehingga dia tidak mengabaikan satu dengan yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita renungkan, seberapa banyak di antara kita yang hari-hari ini, ketika kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, ketika kita diberikan tanggung jawab mungkin dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita kurang fokus dalam menjalaninya. Mungkin dalam kehidupan kita selalu ada distract, selalu ada godaan, sehingga kita akhirnya lepas dari fokus kita dalam tanggung jawab kehidupan kita. Dan apakah ini ketika kita melepaskan atau kita mengabaikan tanggung jawab kita sudah merupakan contoh yang
dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah kita melepaskan tanggung jawab kita? Itu sudah merupakan hal yang terbaik kita lakukan kepada Tuhan. Kita boleh sama-sama merenungkannya kembali. Dan kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketidakfokusan kita dapat menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Sekali lagi saya katakan, ketidakfokusan kita dapat menunjukkan siapa jati diri kita sebenarnya. Ketika kita terbengkalai, ketika kita melepaskan, atau ketika kita tidak menyelesaikan tanggung jawab kita dengan semaksimal mungkin, mungkin orang lain akan mengecap kita, akan berkata kepada kita bahwa kita orang yang mungkin malas, atau mungkin kita adalah orang yang lambat. Mungkin kita juga adalah orang yang gak bisa dipercaya, karena ketika diberikan kepercayaan, dia tidak bisa menyelesaikan, dia tidak bisa fokus dalam menyelesaikan tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan. Dan apakah hal ini, ketika orang berkata bahwa kita tidak bisa dipercaya, kita malas, kita lambat, apakah ini mempermuliakan Tuhan? Saya percaya sungguh tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal ini tidaklah mempermuliakan Tuhan, karena kita hanya akan menjadi batu sandungan orang lain. Dan Tuhan tidak disenangkan oleh hal tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai pengikut Tuhan, harus punya target dan plan. Begitu seperti halnya Paulus. Dia punya target, dia harus sampai di Yerusalem. Dia punya plan. Meskipun dia sampai di sana, dia tetap harus punya plan. Dia memanggil para penatua. Dia punya step by step yang dia lakukan. Jadi kita harus punya target Bapak Ibu untuk mungkin hari ini. Apa target kita nanti sampai malam? Apa target kita seminggu ke depan? Apa target kita sebulan ke depan? Dalam tugas tanggung jawab kita, dalam kehidupan kita. Ada step by step yang harus kita lakukan supaya kita bisa fokus dan mencapai target yang kita punya. Dan kita harus tetap ingat, target dalam kehidupan kita harus selaras dengan apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita harus selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah gunanya kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Supaya kita mengetahui apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh berikan contoh. Seorang ahli gambar, dia tidak akan bisa menghasilkan sebuah gambar yang baik, gambar yang indah, gambar yang menjadi berkat buat orang lain, ketika dia tidak punya tujuan atau target karya apa yang ingin dia buat. Dia hanya asal gambar, hanya akan jadi sebuah gambar yang mungkin amburadul kalau kata orang Surabaya. Ketika dia ingin menggambar sebuah pemandangan, dia akan memikirkan kuas apa yang akan dia gunakan, warna apa yang akan dia pakai, warna apa yang akan dia berikan supaya menjadi sebuah pemandangan yang indah, supaya bisa dia selesaikan menjadi pemandangan yang sungguh sangat baik parasnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari awali hari kita dengan fokus apa yang menjadi mau target Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa lepas, sehingga kita tidak melepaskan tanggung jawab kita. Kita harus punya target apa, plan apa yang harus kita lakukan hari ini, plan apa yang harus kita lakukan bulan depan, plan apa yang harus kita lakukan tahun depan. Dan yang kedua, hal terakhir yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya apa? Supaya kita tidak lepas dari tanggung jawab kita. Yang kedua adalah hadapi. Boleh sama-sama katakan hadapi. Mari hadapi bersama saya. Oke Bapak Ibu, di ayat yang ke-19 dan 20 di situ dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Hal yang kedua, Paulus mengalami tantangan, Paulus mengalami pencobaan ketika dia mau melayani. Banyak mencucurkan air mata dalam pelayanan Paulus. Dia mengalami banyak hal, tantangan-tantangan, tapi di ayat yang 20, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan. Dia tidak pernah melalaikan tanggung jawab dia.
tugas dia sebagai pelayan Tuhan. Dia tidak pernah melalaikan tanggung jawab dia sebagai pemberita Injil, sebagai perpanjang tangan Tuhan. Mungkin setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan kita, pasti kita punya tantangan, punya godaan, punya hal-hal yang mendistract. Tapi balik lagi, tanggung jawab merupakan respon kita dalam menghadapi sesuatu. Ketika kita mengalami kesulitan, mari kita hadapi. Ketika ada konflik, mari kita hadapi. Jangan kita lari dan melepaskan tanggung jawab kita. Ada banyak orang gak bisa menang karena mereka lari dari kenyataan. Mereka lari dari tantangan. Mereka lari dari setiap pencobaan yang dihadapi. Nah, mungkin hari-hari ini kita masih belum bisa menang dalam meresponi segala sesuatu dengan benar. Kalau kita belum bisa menang dan respon dalam diri kita punya Tuhan yang sanggup bersama-sama dengan kita untuk mencapai target dan maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Adapun tantangan, mari hadapi bersama Tuhan. Adapun cobaan, mari hadapi bersama Tuhan. Ketika Paulus menghadapi setiap tantangan, setiap pencobaan bersama Tuhan, dia dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Paulus sadar sumber kekuatan dia dalam menghadapi cobaan, tantangan, atau apapun, dalam tanggung jawab dia sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, adalah di dalam Tuhan. Sehingga dia mampu mengatakan bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Paulus juga berkata, sekarang aku hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Paulus sadar hidup dia bukan tentang dia lagi, tapi tentang Tuhan yang hidup di dalam dia. Sehingga Paulus harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan dia di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan, kita tahu, kita sadar apapun yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingat, Bapak Ibu, Saudara sekalian, pertanggungjawaban hidup kita bukan hanya pada diri kita sendiri. Pertanggungjawaban hidup kita bukan hanya pada gereja kita, keluarga kita, atau apapun. Tetapi lebih daripada itu, pertanggungjawaban kehidupan kita adalah kepada Tuhan. Mungkin di akhir kehidupan kita nanti, kita akan mempertanggungjawabkan semua tindakan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika nanti Tuhan tanya, coba kamu pertanggungjawabkan kehidupan kamu. Bagaimana apa yang sudah saya percayakan kepada kamu ini. Tapi kita malah coba sibuk mencari alasan. Sibuk mencari alasan supaya, oh enggak, salah dia. Oh saya begini karena dia, saya ini karena dia. Kita tidak menghadapi, kita tidak mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saya senang dengan salah satu slogan dari Liverpool. Meskipun saya bukan penggemar Liverpool, tapi saya senang dengan slogannya. Di situ dikatakan, you'll never walk alone. Atau, kamu tidak akan berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan. Apapun tantangan yang hari ini kita hadapi, mari terus berjalan bersama Tuhan. Mungkin Liverpool bukan dari golongan Kristiani mungkin. Mereka adalah golongan bola. Mereka tim bola. Tapi mereka dapat berkata, you'll never walk alone. Dia tidak berjalan sendiri. Mungkin Liverpool mengalami kejatuhan, kekalahan, dan lain-lain. Kalah dari, apa kemarin ya? Yang terakhir dia kalah. Tapi harus tetap bangkit. Kalau hari ini kita mengalami kejatuhan, mari bangkit bersama Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami tantangan, mari jalan bersama Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Allah besertaku. Kita hari-hari ini tidak berdiam dalam lembah kekelaman, tapi kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Berjalan berarti kita akan mencapai satu garis finish bersama Tuhan. Kita tidak takut bahaya karena ada Tuhan beserta kita. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini yang saya bisa kembali renungkan buat setiap kita. Mari fokus. Apapun yang hari ini sedang kita dipercayakan, mari fokus. Mari punya target. Ataupun ada tantangan dalam setiap pelayanan kita, ada tantangan dalam pekerjaan kita, ada tantangan dalam keluarga kita. Mari hadapi bersama Tuhan. Karena kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.